Bencana hidrometeorologi melanda berbagai wilayah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sejak 26 November 2025. 53 kabupaten kota terdampak, akses terputus, sebagian keluarga kehilangan orang tercinta, dan banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal. Di masa tanggap darurat, solidaritas hadir dari berbagai arah. Kebutuhan mendesak terpenuhi, harapan perlahan tumbuh kembali. Namun seiring waktu, Sumatera tak lagi menjadi tajuk utama. Padahal, proses pemulihan masih terus berjalan dan sangat dibutuhkan. Sampai hari ini, 27 April 2026, kami masih terus menempatkan tim-tim kami di berbagai tempat di wilayah Sumatera, di wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Kami masih melihat bahwa kehidupan masyarakat masih belum berjalan normal sebagaimana sebelum terjadi bencana. Aspek air bersih masih menjadi tantangan yang berat karena fasilitas air bersih yang ada sudah terdampak parah dan tidak bisa diperbaiki. Kemudian aspek pangan, banyak wilayah pertanian yang tertimbun lumpur dan belum bisa digunakan hingga bertahun-tahun ke depan. Dan juga yang menjadi masalah utama adalah aspek hunian, yang dimana masyarakat masih terus tinggal di hunian-hunian yang masih belum layak untuk martabat mereka sebagai masyarakat Indonesia. Sumatera Pulih hadir sebagai inisiasi kemanusiaan berlandaskan standar sphere dan standar inti kemanusiaan. Melalui pendekatan Build Back Better, setiap langkah diarahkan untuk menghadirkan lingkungan yang lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi resiko di masa depan. Dalam pengelolaan manajemen bencana di Human Initiative, ada beberapa fase yang dilakukan. Di antaranya adalah fase emergency response lanjutan, transisi menuju pemulihan, dan pemulihan itu sendiri. Dalam pelaksanaan program, terutama dalam respon bencana, Human Initiative menggunakan 3 prinsip utama. Yang pertama adalah dignify atau memartabatkan manusia. Yang kedua, prinsipnya adalah integrasi. Human Initiative berusaha untuk mengintegrasikan berbagai sektor yang ada, mulai sektor hunian, sektor air bersih, dan sektor-sektor lainnya. Yang ketiga adalah keberlanjutan, bahwa setiap program yang dilakukan oleh Human Initiative harus memikirkan tentang keberlanjutan dan dampak yang jauh lebih besar dan tentunya bermanfaat untuk setiap pemegang hak program. Ketika masuk fase pemulihan, Human Initiative memfokuskan di 9 kawasan. Tujuannya adalah memastikan dampak terlihat dan betul-betul dirasakan oleh pemegang hak program dalam waktu jangka panjang. Koordinasi merupakan salah satu kunci bagaimana bisa memastikan bantuan itu tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini ada 3 yang dilakukan oleh Human Initiative. Yang pertama, sebagai perannya mendukung koordinasi bersama sebagai bagian komitmen untuk bisa menyelaraskan semua proses dan mekanisme bantuan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, untuk meningkatkan kapasitas masing-masing organisasi agar kualitas distribusi dalam penyaluran bantuan lebih baik. Yang ketiga, terkait dengan standar. IHCP dalam hal ini yang juga diperankan oleh Human Initiative sebagai bagian kontribusi yang cukup signifikan di dalamnya, memastikan standar pelayanan kepada masyarakat itu terpenuhi. Lebih dari kembali seperti semula, tetapi tumbuh menjadi lebih kuat. Human Initiative menghadirkan program pemulihan berbasis kawasan, mengintegrasikan hunian, akses air bersih, penghidupan, pendidikan, kesehatan, prasarana umum dan utilitas, hingga kesiapsiagaan bencana dalam satu rencana yang berkelanjutan. Sejumlah upaya telah dijalankan di berbagai titik terdampak. Namun luasnya wilayah dan skala kerusakan membuat proses pemulihan masih memerlukan waktu dan penguatan berkelanjutan. Melalui Sumatera Pulih, langkah ini terus diarahkan untuk menghadirkan pemulihan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan komunitas. Setiap langkah memiliki arti, kolaborasi lintas individu,
Komunitas, institusi dan berbagai pihak menjadi fondasi dalam menguatkan upaya pemulihan ini menuju Sumatera pulih.